إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله al-amnu keamanan merupakan nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya. Keamanan adalah karunia, keamanan adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak bisa dinilai, yang gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Keamanan adalah nikmat yang agung yang patut disyukuri oleh setiap insan. Seorang apabila dia hidup namun dia tidak merasakan keamanan, maka akan kurang kehidupannya. Sebagaimana makanan, manusia tanpa makanan tidak akan sempurna kehidupannya. Maka apabila dua nikmat ini dikumpulkan, maka sempurnalah tatanan kehidupan manusia. Tentunya kalau dia mengikuti rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah gabungkan dua nikmat ini sekaligus, dan Allah tuntut manusia untuk mensyukuri dua nikmat tersebut dengan mewujudkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan tentang Quraisy, "Falyabudullaha falyabudu rabb hadzal bait." Hai kaum Quraisy, ibadahlah oleh kalian, sembahlah oleh kalian penguasa, pemilik rumah yang agung ini. Sembahlah oleh kalian sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esakanlah dia di dalam ibadah. Kemudian Allah sebutkan dua nikmat di situ. Alladzi at'amahum min ju', di mana Allah telah memberikan nikmat makanan kepada kalian padahal sebelumnya kalian lapar. Wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan keamanan kepada kalian sebelumnya kalian merasakan ketakutan. Kalau kita nilik kepada sejarah negara Indonesia, di mana kita berpijak di atasnya, di mana kakek-kakek kita, simbah-simbah kita merasakan berbagai macam rasa takut. Takut dibunuh, takut diculik anak-anaknya, takut disakiti keluarganya ketika mereka pergi ke ladang-ladang mereka penjajah. Dan mereka mendapatkan sedikit sekali makanan, kelaparan. Mereka merasakan bagaimana pedihnya kehidupan, beratnya ujian. Akan tapi kita sebagai cucu-cucu, anak-anak bangsa, kita cuma bisa merasakan hasil dari perjuangan mereka. Para pahlawan yang semoga Allah merahmati mereka. Akan tapi semua ini tidak akan pernah berhasil
tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu jaga nikmat kenyang dan juga nikmat aman dengan falyabudu rabb hadzal bait. Jaga tauhid, jaga ibadah. Sembahlah oleh kalian sang pemilik rumah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan negeri-negeri yang makmur, lagi sentosa, dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala disebabkan karena mereka tidak mengindahkan falyabudu rabb hadzal bait. Manakala mereka tidak beribadah kepada sang pemilik Ka'bah, di mana mereka sujud kepada Allah tapi sujud juga kepada selain Allah. Mereka mengagungkan Allah, mereka mengagungkan juga selain Allah, seperti mereka mengagungkan Allah. Mereka takut kepada Allah, tapi mereka juga takut kepada selain Allah, seperti mereka takut kepada Allah. Syirik. Itulah yang membinasakan negeri-negeri sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada pelajaran yang amat berharga tentang negeri Sabah, negeri Yaman, di Ma'rib. Negeri tersebut terdapat padanya dua kebun yang sangat indah, dua kebun yang sangat menawan, melenakkan pandangan orang-orang yang melihatnya. Di mana kebun itu an yamini wa shimalin, di sebelah kanan, di sebelah kirinya terdapat sekian banyak buah-buahan, sayur-mayur, hijau-hijauan. Baldatun tayyibatun, yang Allah sifatkan negeri tersebut adalah negeri yang tayyibah. Saking tayyibahnya tidak ada nyamuk di kebun tersebut. Kalau tidak ada nyamuk, otomatis yang lebih dahsyat daripada itu tidak ada. Nggak ada ular, nggak ada kalajengking, nggak ada binatang-binatang yang mematikan di kebun-kebun tersebut. Kenapa? Baldatun tayyibah, negeri yang amat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbun ghafur, dan mereka memiliki Tuhan, mereka memiliki Allah Ghafur, yang suka mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Apa perintah Allah? Ketika Allah makmurkan satu negeri, ketika Allah memberikan kesejahteraan kepada suatu daerah, Allah perintahkan, monggo, silahkan makan. Washkuru lahu. Tapi jangan lupa, bersyukurlah kalian kepadanya. Bagaimana nasib negeri tersebut? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum. Ternyata mereka berpaling, mereka enggak mau bersyukur, mereka justru kufur. Itu sifat manusiawi, kufur. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain min dawatin ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan, kebun-kebun yang penuh dengan sayur-mayur, hijau-hijauan. Ketika mereka berpaling daripada perintah kami, ketika kemaksiatan lebih mendominasi ketaatan, ketika manusia tenggelam dengan kekufurannya, farsanna alaihim sailal arim, maka kami hancurkan bendungan mereka sehingga jadilah banjir bandang yang amat besar, sehingga hancurlah kebun-kebun tersebut. Ketika kebun tersebut hancur, maka Allah ganti kebun-kebun yang indah lagi menawan tersebut menjadi kebun-kebun yang mengeluarkan pohon-pohon berduri dan juga buah-buah yang pahit. Dzalika jazainahum bima kafaru. Demikian kami berikan balasan bagi mereka orang-orang yang kufur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
negeri yang indah bisa jadi hancur disebabkan karena kekufuran. Kenapa manusia bisa menjadi kufur kepada nikmat Allah? Jawabannya dalam surat Al-Adiyat, dikarenakan kecintaan yang terlalu mendalam kepada harta. Wal-'adiyati dhabha, aku bersumpah dengan kuda perang yang lari terengah-engah. Fal-muriyati qadha, aku bersumpah dengan kuda perang, kalau dia berlari kuku-kukunya akan memercikan api. Fal-mughirati subha, aku bersumpah dengan kuda perang ketika menyergap musuhnya ketika waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, dan ketika dia menghujam, berlari dengan sangat cepat, mengeluarkan debu-debu yang bergumpal karenanya. Fawasatna bihi jam'a, dan kemudian dia melesat ke tengah-tengah musuhnya. Innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia itu betul-betul kanud kepada Tuhannya. Kufur, kanud, kufur. Sungguh manusia itu betul-betul kufur kepada Tuhannya. Apa sebabnya? Wa innahu ala dzalika lasyahid, bahkan dia mempersaksikan kekufurannya sendiri. Ini sebabnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, disebabkan karena dia terlalu mencintai harta dengan kecintaan yang teramat. Jamaah, cinta harta itu tabiat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, memang telah dijadikan indah bagi mereka para laki-laki suka sama perempuan, dan juga wal banin, suka sama anak laki-laki, wal muqantarah, demikian pula perbendaharaan minadz-dzahabi wal fiddah, emas, perak, duit. Manusia suka, memang tabiat. Tapi dalam ayat ini disebutkan lasyadid, kecintaannya terlalu, akhirnya menjadikan dia lupa. Kalla innal insana layatagha, sungguh benar-benar manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang dirinya kaya. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika Anda melihat ada di kantong Anda berupa kekayaan, jika Anda lihat ATM berangkas Anda ada kekayaan, segera puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan itu ujian dari Allah buat Anda. Apakah Anda bersyukur atau lakanud, atau Anda termasuk orang yang kufur? Kita nggak usah bicara negeri yang besar Indonesia, negeri yang ada di dalam rumahmu. Apakah sudah kau wujudkan negeri rumah tanggamu tersebut negeri yang bersyukur kepada Tuhanmu? Istrimu ajak sholat, anak-anakmu ajarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, supaya negeri yang ada di dalam rumahmu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyibah, keluarga yang baik yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, demikian pula rahmah, itu hanya bisa diwujudkan dengan iman dan juga amal saleh. Di antara bentuk iman dan amal saleh, syukurilah nikmat yang telah sampai kepada panjenengan. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi. Nabi Sulaiman seorang yang penuh dengan ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang yang paling kaya, di mana kekayaannya tidak terkalahkan oleh orang sebelum dan juga setelahnya. Ketika beliau melihat kekayaan, kekuatan terkumpul pada dirinya, maka beliau sadar, ilmu menyadarkan beliau. Beliau katakan, qala hadza min fadli rabbi,
liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada diriku. Allah pengen lihat saya. Aashkur, apakah dengan kekayaan yang aku miliki menjadikan aku bersyukur semakin dekat dengan Allah? Am akfur, atau aku kufur. Kalau Nabi aja masih diuji kualitas imannya, apalagi saya, apalagi panjenengan. Baru kayak sedikit tengilnya bukan main. Baru punya setir bunder, gayanya luar biasa. Sombong, meremehkan, memandang sebelah mata tetangganya. Na'udzubillah. Apakah dia berhasil dari ujian tersebut? Kalla, tidak. Dia termasuk layatgha, orang yang melampaui batas. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika Anda dapati diri Anda sebagai orang yang cukup, lagi kaya, Allah ingin melihat Anda bersyukur. Tapi kalau sebaliknya, Anda melihat diri Anda susah, lemah, tak berdaya, maka sungguh ketahuilah Allah ingin melihat panjenengan bersabar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang masuk surga adalah orang-orang yang rendah hati. Yang masuk surga adalah orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang yang sombong. Baru diangkat jadi pejabat RT aja, Masya Allah, petantang petenteng, apalagi jadi bupati. Baru PNS aja gayanya luar biasa, acuh tak acuh kalau jawab salam tetangganya. Baru PNS blon jadi pejabat, kayak gitu kelakuannya. Di mana kekayaannya? Sedikit. Jangan sampai harta itu merusak akhlak. Allah titipkan harta sebagai bentuk ujian, fasilitas, ongkos, bekal, agar sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang lemah. Tapi lemah bukan lemah finansial, bukan lemah keimanan, bukan. Tapi dia merasa lemah di hadapan Tuhannya. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surga aku berikan, aku jadikan tempat tersebut bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Nabi SAW mengancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Gak akan masuk dia ke dalam surga orang yang masih menyimpan di dalam dadanya, dia hidup, dia mati, dibangkitkan, ternyata masih ada di dalam dadanya setitik daripada kesombongan. Hati-hati jemaah. Kalau Anda pakai baju putih, tiba-tiba ada noda, Anda nggak ridho. Kalau baju itu ada nodanya, bersihkan. Bagaimana caranya supaya bersih? Pakaian takwa panjenengan, hati panjenengan lebih layak untuk dibersihkan ketika ada noda-noda kesombongan. Noda-noda riya, sum'ah, noda-noda kemaksiatan, bersihkan sebelum panjenengan dipanggil sama Allah. Gara-gara sombong menghambat perjalanan panjenengan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah surga kami peruntukkan bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Wala fasadan. Dan surga bukan untuk mereka orang-orang yang suka merusak di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka akibat yang paling terbaik adalah milik mereka orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW
Beliau pernah berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Wa tawaffani miskinan. Wafatkan aku sebagai orang yang miskin, ya Allah. Wa ba'athni ma'a zumratil masakin. Dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula Syekh Muhammad Al-Imam. Hafizahullahu ta'ala. Miskin maknanya adalah mutawaddi'in. Orang yang rendah hati. Kita lihat orang miskin secara umum, jarang di antara mereka yang sombong, meskipun ada. Tapi secara umum mereka terima apa adanya. Kenapa mereka menerima apa adanya? Karena memang nggak mampu. Ya wes lah ngene wae, ya wes lah. Mau gimana lagi? Nggak bergaya dia. Itulah maksud daripada hadis tersebut. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang rendah hati. Wafatkanlah aku dalam keadaan hatiku rendah hati. Dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merendah, ya Allah, karena Engkau. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Agar bisa berbenah. Bisa memberikan manfaat buat diri sendiri tentunya. Memberikan manfaat buat istri. Memberikan manfaat buat anak-anak, memberikan manfaat buat warga yang ada di sekitarannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabba, ya Rabba Malik, ya Rabba Jibril, ya Rabba Mikail, Allahumma ighfir lana wa kafir 'anna sayyi'atina. Allahumma astur uyubana, Allahumma ihfaz masyayikhana, Allahumma ighfir lana walil muslimin walil muslimati 'ammatan. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.